Salam sejahtera, salam kasih dalam Yesus Kristus, salam sehat selalu bagi Bapak, Ibu, dan anak-anak, keluarga Kristen yang diberkati Tuhan. Salam jumpa dalam santapan harian keluarga di hari ini, bagi keluarga Kristen dimanapun saudara berada. Damai sejahtera Allah Tritunggal dalam Yesus Kristus memerintah dalam hati dan kehidupan keluarga Kristen yang terkasih. Mari kita berdoa sebelum membaca firman Tuhan. Ya Tuhan Yesus, firman yang hidup, kami hendak membaca firman-Mu. Kami mohon, bantulah kami dengan Roh-Mu yang kudus dalam memahami apa yang Bapa kehendaki dan rencanakan dalam diri kami melalui firman Tuhan saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus, penebus dan juru selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Keluarga Kristen yang dikasihi Tuhan, bacaan firman Tuhan di saat ini terambil dari Imamat pasal 25 ayat 1 sampai ayat yang ke-7. Tuhan berfirman kepada Musa di Gunung Sinai, berbicaralah kepada orang Israel dan katakan kepada mereka, apabila kamu telah masuk ke negeri yang akan kuberikan kepadamu, maka tanah itu harus mendapat perhentian sebagai sabat bagi Tuhan. 6 tahun lamanya engkau harus menaburi ladangmu, dan 6 tahun lamanya engkau harus merantingi kebun anggurmu dan mengumpulkan hasil tanah itu. Tetapi pada tahun yang ke-7, haruslah ada bagi tanah itu suatu sabat, masa perhentian penuh, suatu sabat bagi Tuhan. Ladangmu janganlah kau taburi, dan kebun anggurmu janganlah kau rantingi. Dan apa yang tumbuh sendiri dari penuaianmu itu, janganlah kau tuai, dan buah anggur dari pokok anggurmu yang tidak dirantingi, janganlah kau petik. Tahun itu harus menjadi tahun perhentian penuh bagi tanah itu. Hasil tanah selama sabat itu haruslah menjadi makanan bagimu, yakni bagimu sendiri, bagi budakmu laki-laki, bagi budakmu perempuan, bagi orang upahan, dan bagi orang asing di antaramu, yang semuanya tinggal padamu. Juga bagi ternakmu, dan bagi binatang liar yang ada di tanahmu, segala hasil tanah itu menjadi makanannya. Demikianlah sabda firman Tuhan di saat ini. Berbahagialah keluarga Kristen yang mendengarkan firman Allah dan memegangnya dalam kehidupan mereka. Amin. Keluarga Kristen yang dikasihi Tuhan, santapan harian keluarga di hari ini berjudul Kasih Allah yang Membebaskan. Keluarga Kristen yang dikasihi Tuhan, merasakan kebebasan adalah hal mutlak yang diinginkan setiap orang. Bebas berekspresi, bebas berpendapat, bebas dari ketidakadilan, bahkan bebas dari tuntutan hidup. Kebebasan sedikit saja pastinya membuat kita merasa lega. Ada 3 hukum sabat dalam perjanjian lama, yaitu hari sabat dalam siklus mingguan, tahun sabat dalam siklus tahunan, dan tahun yobel dalam siklus generasi. Walaupun puncak dari ketiga siklus ini memiliki penekanan yang khas, tetapi maknanya sama, yaitu berhenti, beristirahat, atau pembebasan. Kedua hukum ini sama-sama memberi pedoman legal bagi bangsa Israel yang sedang dan atau baru saja mengalami pembuangan atau perbudakan di negeri orang, bahwa di tanah perjanjian mereka tidak boleh saling menerkam atau memakan, tidak boleh saling mematikan, tidak boleh memperbudak sesama bangsa mereka, dan tidak boleh lagi melakukan tindakan ketidakadilan. Keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati Tuhan, pembebasan yang sama dirasakan bukan hanya oleh manusia, namun alam ciptaan pun merasakannya, bahwa di tahun ke-7 tanah juga harus beristirahat. Tidak ada pekerjaan membajak atau menanam tumbuhan. Hal ini mengajarkan kita bahwa Tuhan Allah menghendaki adanya keseimbangan semua ciptaan. Manusia dan alam menjadi sahabat untuk saling melengkapi. Keluarga Kristen yang diberkati Tuhan,
Setiap pribadi, keluarga, persekutuan harus memiliki akses dan kesempatan yang adil pada berbagai sumber daya yang ada untuk kehidupan yang lebih baik. Kebaikan Tuhan inilah yang patut disyukuri dalam kehidupan orang-orang beriman. Terima kasih ya Tuhan, Engkau membebaskan kami dari belenggu dosa. Allah Tritunggal sumber damai sejahtera, kiranya memperlengkapi kamu dengan segala yang baik untuk melakukan kehendak-Nya dalam dunia ini oleh Yesus Kristus. Damai sejahtera Kristus memerintah dalam hati dan kehidupan keluarga Kristen yang terkasih. Amin.